Oke, kita sudah rekam. Izin saya share screen dulu. Ibu Bapak nanti diminta untuk aktif saja ya untuk menjawab. Baik, nah Ibu Bapak kita bahas satu soal ini aja dulu ya. Kita bahas per soal gitu. Ini berdasarkan yang dikirim ke saya waktu itu. Oke, ini soalnya itu oke. Nah, ini kan teks bacaan itu Ibu ya, Ibu Bapak. Ini terserah Ibu Bapak sih nanti mengerjakannya mau seperti apa. Kalau waktunya panjang mau dibaca dulu silakan gitu. Boleh. Mau dibaca dulu, mau malas nih nanti kalau soal yang seperti ini. Ini mungkin soalnya juga nanti belum tentu soal ini yang keluar gitu, tapi minimal karakter soalnya itu pasti seperti ini. Ya, rata-rata saya lihat itu seperti ini semuanya. Karena dari kisi-kisinya pun begitu. Dia nggak ada hal-hal ini. Nah, di sini sebetulnya kemarin nih saya sebelum saya menyampaikan trik yang mungkin saya kerjakan. Nah, misalkan kalau Ibu Bapak kemarin nih ketika simulasi ini kemudian menemukan soal yang seperti ini, yang dilakukan oleh Ibu Bapak, Ibu-ibu itu bagaimana? Boleh silakan. Saya izin menyampaikan yang pas saya tryout ya Pak ya. Boleh. Pas kemarin saya dibaca aja saya karena emang waktunya lumayan panjang gitu ya Pak ya. Saya baca aja semuanya. Meskipun memang pemahaman vocabulary yang saya miliki memang mungkin mentok di vocab juga kali ya Pak. Jadi akhirnya meskipun dibaca mungkin ada yang missing-missing nggak ngerti juga kita. Tapi akhirnya ya dibaca pelan-pelan aja gitu Pak, karena emang waktunya banyak tadi. Oke, dibaca ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Dibaca juga biar ya sambil latihan membaca kadang gitu Ibu Bapak ya. Nah terus jadi jawaban yang diberikannya apa Bu? Ntar pilihannya nggak nampak ya karena apa tampilannya nih. Oke, kalau begitu kita coba. Kalau Bu Siti Maisaro kemarin simulasinya sama seperti ini Bu, soalnya Bu. Iya Pak, sama. Sama ya, oke, Iya. pasti sama lah karena kan satu apa ya aplikasi hanya paling di random aja sih ya, di random nggak. Misalkan kalau Budian ini nomor 1 di Bu Siti itu nggak mungkin ini nomor 1 gitu, bisa aja ini jadi nomor berapa di Bu Siti, begitu aja dengan di Bu Rizky. Nah. Oke, kira-kira nih kita baca dulu nih ya. Kalau di situ kan, bentar ini. Ya. Middle school English teacher Mr. Adam has introduced a series of expository text to improve student reading and critical thinking skill. Nah, dari satu kalimat ini saja sebetulnya kita sudah bisa menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan apa sih yang oleh Mr. Adam ini mau diajarkan gitu. Nah, di sini kan untuk meningkatkan student reading and critical thinking ya, yang ingin Mr. Adam tingkatkan. Nah, kalau dalam pemahaman saya ya situasi yang terjadi di sini itu adalah Mr. Adam menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap isu lingkungan. Siswa tampak tidak tertarik dan kurang terlibat dalam materi pelajaran. Nah, tujuan Mr. Adam adalah membuat pembelajaran lebih menarik, relevan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis serta memiliki sifat positif terhadap lingkungan. Ini dalam pemahaman saya ya Ibu Bapak ya, bahwa soal seperti ini itu dari situasinya, dari stimulannya itu seperti itu gitu. Jadi
This text cover process environmental issues like climate change. Nah, di situ. Jadi isu lingkungan itu kan di situ ya. Climate change, deforestation, pollution, and conservation effort. Nah, Adams aim to raise awareness. Nah, Mr. Adam ini untuk meningkatkan ketertarikan siswa gitu, kepedulian siswa terhadap isu dari ya climate change itu ya. Nah, however many students show this interest. Nah, tapi banyak siswa ini yang tidak tertarik gitu. Nggak menarik ya ceritanya misalkan itu ya. Karena kan tentang isu lingkungan. Mungkin yang akan lebih menarik bagi siswa ini yang terkait dengan kehidupan mereka, misalkan ya terkait fashion, mungkin saja bisa. Kemudian juga hobinya apa, tentang musik, mungkin ini akan lebih menarik. Nah, ini kan menjadi tantangan nih bagi Mr. Adam ini untuk bagaimana sih untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis serta memiliki sifat positif terhadap lingkungan. Nah, oke, pertanyaannya, given the situation, which of the following student-centered learning strategies would be most effective in helping Mr. Adam achieve his goals? Nah, jadi pertanyaannya adalah aktivitas yang mana sih gitu ya yang lebih tepat untuk menolong Mr. Adam ini untuk meraih tujuannya. Nah, di sini pilihannya, saya keraskan. Nah, yang pertama itu ada signing additional reading and comprehension exercise on environmental topic to reinforce the material, implementing a series of lectures and PowerPoint presentation to clearly explain the environmental issues, organizing a classroom debate on the cases and solution to climate change to promote critical thinking and engagement. And then conducting project-based learning activities where students create and present solution to local environmental problems, encouraging students to write essay on their personal view regarding environmental conservation and share them with the class. Nah, kira-kira pilihan Ibu Bapak nih kemarin yang mana nih? Situasinya itu seperti itu, bahwa si siswa ini nggak tertarik gitu ya. Nah, supaya lebih menarik gitu. Jadi yang mana nih yang harus dilakukan gitu. Apakah yang pertama ini menugaskan bacaan tambahan, kemudian yang kedua itu implementing a series of lecture and PowerPoint, apakah mengimplementasikan beberapa pembelajaran yang baru ya, atau materi-materi baru dalam bentuk PowerPoint presentasi gitu ya, presentasi dalam bentuk PowerPoint, kemudian juga organizing debate ya, apakah langsung mengadakan debat ya per kelompok gitu, dibikin kelompok, kemudian juga conducting project based learning activities atau membuat project pembelajaran berdasarkan project based learning ya gitu. Kemudian juga encouraging student to write essay atau menulis essay. Nah, kira-kira yang mana nih Bu Bapak? Nah, ibu-ibu. Kemarin saya jawabannya yang conducting, Pak. Conducting, oke. Kenapa Bu yang conducting? Alasannya? Kenapa, Pak? Ya. Mungkin karena yang conducting itu ya, mengkendak gitu ya, terus yang belakangnya itu yang environment problems itu mungkin. Jangan mungkin Bu, harus pasti Bu. Oke, Ibu memilih conducting project based learning karena tadi ya kaitannya dengan membuat pembelajaran
yang lebih menarik gitu Bu ya. Itu oke, boleh lah. Kenapa nggak dipilih yang A Bu, assignment? Kenapa nggak milih assignment additional reading? Ya ini bisa begini Bu, Bu, kan anak itu dari awal juga udah nggak menarik ya, nggak merasa tertarik gitu dengan materi ini gitu, dengan materi tentang climate change itu sudah nggak tertarik gitu si anak itu. Lalu dia itu disuruh membaca lagi gitu kan, ditugaskan membaca tambahan, mencari gitu, membaca materi yang itu aja dia udah nggak menarik, apalagi dia itu disuruh tambahan membaca, kan jadi nggak sangat membosankan gitu ya, nggak akan memberikan nggak akan merubah keadaan tadi itu encourage student ya sebagai pusat pembelajaran gitu siswa ini ya gitu, dan tujuannya kan juga untuk meningkatkan si ketertarikan siswa dan berpikir kritis gitu. Nah kemudian juga yang implementing a series of lecture and memberikan pembelajaran tambahan gitu. Dia nyari materi-materi, Mr. Adam ini mencari materi-materi lagi, kemudian juga dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Nah ini dari segi student learning-nya pun sudah tidak ada, karena kan itu berarti dianya yang membuat materi, mencari materi, kemudian dia mengajarkan. Gitu. Nah kemudian yang organize classroom debate, didebatkan gitu ya. Apa yang mau didebatkan, materinya aja nggak menarik anak-anak itu ya, mungkin akan hasilnya juga nggak akan terlalu efektif lah gitu. Meskipun di situ terlihat ada aktivitas siswa ya dalam debate ini. Nah kemudian juga encouraging student to write essay, menuliskan essay gitu ya tentang climate change. Nah ini bagaimana si siswa ini mau menuliskan, karena tentang essay menurut mereka sendiri, sementara mereka itu sudah tidak ada ketertarikan dalam materi tersebut. Nah, jadi ya betul sekali ya, yang conducting project-based learning activities where student create and present solution to local environmental problems itu. Jadi disinilah kenapa yang di conducting itu saya juga lebih setuju dipilih yang itu, ya ada keterlibatan aktif dari siswa gitu, terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai dari penelitian hingga presentasi. Di sini kan conducting project based learning itu where student create. Nah dia harus mencari tahu nih tentang climate change itu seperti apa gitu ya, dan kemudian juga relevansinya. Proyek-proyek ini menghubungkan materi dengan masalah lingkungan di sekitar mereka sehingga lebih bermakna. Nah, jadi terkadang juga ini kesalahan saya kalau ngajar, kita tuh terlalu menghadirkan masalah yang jauh gitu ya. Misalkan saya nih di Bandung Barat, Cikalong Wetan, agak di pedesaan kan gitu ya. Ini menghadirkan masalah di perkotaan gitu, yang notabene belum mungkin atau tidak mungkin semua siswa saya itu pernah ke kota, ke Bandung gitu ya. Nah itu, jadi yang lebih situasionalnya itu, lebih kontekstualnya itu yaitu jadi relevansi dengan lingkungannya mereka sendiri gitu. Nah kemudian juga menghadirkan pemikiran kritis di sini, siswa perlu menganalisis masalah, mencari solusi. Nah itu, jadi ini di lingkungan kita ada masalah apa nih tentang misalkan sampah yang menumpuk di mana-mana. Nah itu kan yang bisa dicarikan solusi oleh mereka sendiri karena di lingkungan sekitarnya. Nah kemudian juga presentasi di situ ya, karena ada kan di situ create and present solution. Nah dia mempresentasikan hasilnya. Kemudian kerjasama, ya jelaskan karena berkelompok ya, pasti tidak hanya sendiri-sendiri. Oke, nah jadi kita sepakat ya Ibu Bapak untuk yang soal yang Mr. Adam ini untuk encourage student meningkatkan kepedulian ataupun ketertarikan siswa untuk berpikir kritis serta memiliki sikap positif terhadap lingkungan, yaitu dengan cara conducting project-based learning activities where student create and present solution to local environmental problems. Oke, itu jadi yang untuk jawaban yang Mr. Adam. Karena di sini nggak ada nomor ya, Bu Bapak. Jadi nggak berdasarkan nomor gitu soalnya. Kita lanjutkan kepada ini masih sama tadi ya.
Oke, nah ini yang Miss Pita. Oke, silakan dibaca dulu, kemudian dicoba langsung dijawab nih. Boleh siapa yang mau mencoba menjawab? Nah, di sini Miss Pita is an English teacher who is designing a lesson plan aimed to improving student attitude toward learning and their abilities in listening and speaking discussion text. Now, she also plans a student-centered learning emphasis on knowledge construction and problem-solving skill by tailoring the learning experience to meet the needs and interests of the student. She can create a more conducive environment for learning. Which of the following strategies are effective in this context? Nah, dari soal ini kira-kira Miss Pita itu ingin apa nih, Ibu-ibu? Apa tujuannya yang ingin dicapai? Ingin mencapai kemampuan listening sama speaking. Oke, yang mana Bu? Listening and speaking, kemampuan mendengarkan dan berbicara pada kemampuan. Kemampuan to aim at improving student attitudes toward learning and their abilities in listening and speaking discussion text. Nah, jadi meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara siswa ya dalam diskusi. Nah, serta student centernya di mana nih? Yang mana yang menjadi student centernya? Mendorong pengetahuan untuk memecahkan masalah. Oke, problem solving ya. Yang problem solving skill dalam membangun knowledge construction gitu. Jadi membangun pemahaman siswa terhadap ataupun terkait problem solving skills ya. Nah, di sini by tailoring the learning experience to meet the needs ya, dengan cara tailoring itu apa ya? Merangkai ataupun menyampaikan learning experience to meet the needs gitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman dia gitu ya untuk bisa menumbuhkan student interest gitu. Nah, she can create a more conducive environmental. Nah, jadi strategi yang harus diterapkan oleh Miss Pita ini yang mana nih, Bu? Nah, di sini kan pilihannya click on the correct statement for the situation above. There can be more than one correct statement. Nah, Ibu Bapak, jadi ini itu untuk soal seperti ini jawabannya itu bisa lebih dari satu, ya, gitu. Ini berdasarkan pernyataan di sini. Click on the correct statement for the situation above. There can be more than one correct statement. Jadi jawabannya ini boleh dipilih lebih dari satu gitu. Kalau yang seperti ini. Nah, apakah saya nggak tahu di aplikasinya kemarin kalau dipilih lebih dari satu, apakah tertentang semua atau bagaimana ya? Gitu. Nah, silakan Ibu Bapak nih kemarin kira-kira menjawab soal yang ini, Ibu ini bagaimana? Kemarin cuma satu Pak yang di checklist. Satu ya? Yang kalau di checklist 2 bisa ke checklist nggak Bu? Belum nyoba. Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Nah berarti Ibu Bapak ini kalau ada jawab pertanyaan seperti ini, nanti checklistnya harus lebih dari satu. Karena sesuaikan dengan petunjuk cara memilihnya gitu. Oke, kalau kemarin jawabannya mengapa? Yang mana aja Bu? Yang pertama. Coba Bu Siti kemarin jawabannya yang mana Bu? Yang pertama, kedua, sama yang keempat. 1, 2, dan 4. Berarti engage student, encourage open-ended discussion, dan juga provide student with real life, itu ya? Iya. Oke, boleh. Alasannya kenapa Bu?
Karena di situ kan ada ininya Pak, listeningnya. Kemudian itu inilah Pak sesuai dengan itulah, dengan pernyataan itu. Kemudian yang ketiga itu ada di situ ada individually, work individually. Itu kayaknya enggak sesuai sama yang diminta itu soal. Kalau yang keempat itu di situ ada memorization. Sedangkan di sini kan yang diminta bukannya itu. Itu sih menurut saya. Boleh. Bu Rizky, kira-kira jawabannya apa, Bu? Bagaimana, Bu? Iya, kemarin saya juga sama kayak Bu Siti, yang nomor 1, 2, sama 4, Pak, itu. Kalau Bu Dian hanya memilih satu, Bu, ya? Cuma pilih satu. Ya. Ya, nah jadi Ibu Bapak nanti itu saya kira sesuaikan saja, sesuaikan jawabannya dengan perintah yang di pertanyaan itu ya. Kalau di sini kan jawabannya it could be more than one answer gitu kan, lebih dari satu. Dan jadi nanti silakan dipilih lebih dari satu jawabannya supaya ya ada kesempurnaan jawaban gitu ya. Nah, ya jadi memang betul. Yang pertama itu engage student in various activities that promote achieve listening skill. Nah, kita itu sebetulnya untuk soal-soal seperti ini kalau memilih jawabannya itu ya kita tinggal di tujuan dari si pertanyaan itu ataupun dari apa sih tujuan pembelajarannya itu apa dulu gitu. Kalau di sini untuk listening ya otomatis hal-hal yang tidak terkait dengan listening itu sudah nggak usah dipikirkan gitu, dilewat saja gitu ya. Itu. Nah, kemudian juga yang mendorong pada pusat belajar pada siswa ya, itu untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa ini bagaimana sih gitu ya. Nah, kalau ada hal-hal dari pertanyaan ini yang tidak mendorong pada aktivitas siswa, ya udah nggak usah dipikirkan juga gitu, itu di-delete saja gitu ya. Nah, di sini kan kalau engage student in various activity dengan berbagai macam aktivitas yang banyak gitu ya, kegiatan itu berarti kalau yang pilihan yang pertama itu kayaknya mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses mendengarkan dan memahami materi serta melatih kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan pemahaman mereka. Nah, kemudian kalau yang kedua nih, encourage open-ended discussion where students have the opportunity to express their opinions, ask questions, and engage in meaningful dialogue with their peers. Nah, di sini itu kan diskusi yang terbuka memberikan kesempatan itu bagi siswa ini untuk bertukar pikiran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik. Ini ya, itu untuk pilihan yang keduanya. Kemudian yang ketiga itu yang pilihan yang keempatnya yang ada provide student with real life itu. Berarti kan dan memberikan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Berarti sesuai ya dengan kontekstualnya. Siswa dapat melihat manfaat langsung dari keterampilan yang mereka pelajari dan lebih termotivasi untuk mengembangkannya. Nah ini jadi, nah kemudian kenapa yang foster individual dan yang provide student with memorization itu ya hanya mengingat saja gitu kan, learning experience where student work individually. Nah di sini individual, to analyze discussion text, write down the ideas, itu kan enggak, aktivitasnya tidak melibatkan seluruh siswa ya, hanya individu saja itu. Kemudian yang provide student with memorizing drill ini hanya mengingat saja gitu. Menghafal itu memang penting gitu ya, namun dalam konteks pembelajaran bahasa lebih penting untuk memfokuskan pada pemahaman konsep dan kemampuan berkomunikasi daripada segala menghafal kata-kata. Nah, misalkan Ibu Bapak ini nanti tuh mengajarkan ya apakan 10 vocabulary kemudian begini gitu ya. Nah, ini kadang lebih kurang berefek gitu ya, kurang berdampak baik gitu. Alangkah lebih baiknya udahlah langsung aja dipraktekkan gitu, ngomong gitu ya, kalau bahasa Inggris itu seperti itu. Nah itu Ibu Bapak ya. Nah, jadi jangan lupa nanti sesuaikan jawabannya dengan perintah di pertanyaan itu seperti apa. Kalau memang misalkan harus lebih dari satu, jawab semuanya lebih dari satu. Kemudian juga tipsnya ketika misalkan yang ditanyakannya itu kan tentang listening ya otomatis pasti
untuk listening and speaking gitu kan. Nah, jadi di pertanyaannya itu kalaupun misalkan nanti ada yang hanya menyimak, tadi kan menyimak ya, listening betul sih, menyimak saja tapi menghafal istilahnya gitu tanpa ke speaking, memorizing hanya mengingat saja gitu ya, itu di dialek sajalah gitu ya. Nah, kemudian juga pastikan untuk mengungkapkan ataupun lebih ke tujuannya gitu, si jawabannya ini nyambung gitu ya, nyambung ke their abilities kan di sini listening and speaking gitu. Nah, ini yang menjadi tujuannya ataupun core-nya, kata kuncinya lah ya, kata kuncinya untuk menjadi jawaban itu. Baik, jadi kita sepakati. Nah, tadi itu jawabannya adalah yang ke-1, yang engage, encourage, kemudian yang provide student with real life gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan kembali. Ini nanti filenya saya rapihkan dulu ya Ibu Bapak dengan jawabannya itu seperti apa. Oke, kemudian yang selanjutnya nih. Miss Ratih is preparing a lesson. Nah, Miss Ratih. Oke, silakan bisa dibaca dulu, Bu. Hilang lagi. Silakan. Miss Ratih is preparing. Kira-kira coba ada yang mau menjelaskan? Silakan. Kata kuncinya yang mana nih? Miss Ratih is preparing a lesson on how to use a digital camera for her student. Kemudian she aim to select appropriate media that effectively engage student and reinforce the key concept of procedural text. Nah, ini sebetulnya sudah ketahuan nih dari dua kalimat ini ya. Gitu. She carefully considers the strength and limitation of each medium to ensure that it aligns with the learning objective. Nah, pertanyaannya, to effectively support of using a digital camera, Miss Ratih should prioritize utilizing which of the following media formats in her lesson. Nah, jadi untuk analisis dulu nih, Bu. Jadi inginnya apa nih dari pertanyaan ini? Maksud dari pertanyaan ini bagaimana dari soal ini? Silakan, Bu. Di sini tuh otomatis pasti kan harus memilih jawaban. Kalau saya interpretasikan gitu ya dari pernyataan ini atau situasi ini, bahwa media ataupun pilihan media yang ditawarkan untuk pembelajaran penggunaan kamera digital, atau jadi media mana sih gitu ya to effective support the teaching of using digital camera, Miss Ratih should prioritize utilizing which of the following media format in her lesson. Media yang mana nih yang paling tepat itu yang bisa digunakan untuk mengajarkan pembelajaran itu menjadi lebih efektif dalam kolaborasi ataupun kombinasi antara video instruksional dan simulasi online gitu. Nah, jadi yang mana nih yang paling
tepatnya gitu. Coba. Mungkin yang D ya Pak ya, yang interaktif online, karena di situ ada student practice. Jadi ketika praktis langsung mungkin siswa itu bisa cepat mengerti. Gitu. Jadi yang B, apa? D, Delta. Oke, visual flowchart. Bukan yang Delta, yang interaktif online. Oh, interaktif online simulation that allows student to practice using the camera in a virtual environment. Oke, Ibu yang lainnya bagaimana Bu jawabannya Bu? Sama Pak, yang D. Yang D juga. Kemudian Bu siapa lagi yang belum jawab nih? Saya nggak bisa melihat di Jimit, harus bolak-balik karena. Oke, ntar saya bikin dulu. Ya. Nah, jadi pilihannya yang mana nih? Misalkan ya, nah baik, kita tadi pilihannya yang D ya, an interactive online simulation that allows student to practice using the camera in a virtual environment. Nah, kalau yang D ini menurut analisis saya ya bahwa simulasi online ini memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan memungkinkan siswa untuk berlatih secara langsung tanpa takut merusak kamera yang aslinya tentunya ya. Nah, ini adalah pilihan yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Nah, sementara kita coba analisis dulu dari semua jawaban itu ya Ibu Bapak ya. Nah, misalkan nih yang pertama itu kan an instructional video that demonstrate the camera's function and features in real time with narration or text. Nah, video instruksional adalah pilihan yang sangat baik karena secara visual dan audio memberikan demonstrasi langsung tentang cara kerja kamera. Kombinasi antara visual dan audio ini sangat efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak. Nah, di sini itu yang pilihan pertama itu ditampilkan saja video instruksional gitu. Jadi si siswa ini melihat aja gitu, melihat nih tata cara menggunakan kamera digital itu seperti ini gitu ya. Ditunjukkan pertama on off-nya bagaimana gitu, tanpa ada praktek alatnya langsung gitu ya. Nah, mungkin untuk instruksionalnya sih bagus gitu. Tetapi dari segi pembelajaran yang penggunaannya itu sih bagus itu, cuman dari segi praktek realnya kan si anak-anak ini nggak tahu gitu. Kalaupun di videonya itu ditunjukkan ini letak on off-nya di sini itu kan, tapi untuk praktek langsungnya kan kurang terlihat gitu ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua, flow chart visual memberikan gambaran yang jelas dan ringkas tentang urutan langkah-langkah penggunaan kamera. Ini sangat membantu siswa untuk memvisualisasikan proses dan memudahkan mereka mengikuti langkah-langkah tersebut. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau yang pilihan yang kedua itu kan ada procedural text nih, Ibu Bapak, gitu ya. She aims to select appropriate media that effectively engage students and reinforce the key concept of procedural text itu. Nah, yang flowchart ini kan berarti urutan ya, terdiri dari urutan-urutan, yang pertama bagaimana, kedua bagaimana, itu seperti itu. Kemudian yang pilihan yang ketiga itu written step by step manual with clear instruction and numbered paragraphs ya. Langkah-langkah yang tertulis ya, memberikan panduan yang detail gitu dan terstruktur. Nah, tapi hal seperti ini namun bagi beberapa siswa yang visual learner itu mungkin kalau manual tertulis mungkin kurang menarik dan agak sedikit kurang dipahami gitu ya. Lebih baik yang tadi tuh video instruksional itu gitu. Nah, kemudian yang keempat itu an interactive online simulation gitu kan. Simulasi online yang memberikan pengalaman belajar. Nah, ini yang langsung gitu ya. Oh, ini dulu langkahnya kemudian dilaksanakan. Kemudian yang kelima itu an audio recording of a photographer explaining the camera, audio. Jadi si siswa ini hanya disuruh mendengarkan saja gitu kan, karena kan an audio recording ya.
bagaimana seorang fotografer ini menjelaskan the camera setting, kemudian dia teknik and detailnya bagaimana nih cara ininya. Hanya mendengarkan saja. Mungkin bagi yang siswa yang belajarnya audio ya bisa dipahami gitu ya. Tapi bagi mereka yang kinestetik, kemudian juga bagi mereka yang visual kan nggak bisa ini juga gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari yang bisa saya simpulkan dari beberapa pilihan ataupun analisis dari pilihan-pilihan tersebut adalah yang paling efektif adalah kombinasi antara video instruksional dan simulasi online gitu ya. Nah itu tadi berarti ada di interaktif online. Nah kalau misalkan video online ini ada di antara yang tadi yang D itu ataupun juga yang di video that demonstrate the camera function itu. Ini kalaupun misalkan disatukan ini lebih bagus gitu ya. Nah, cuman kan kita harus memilih salah satu jawaban yang paling tepat itu mana. Nah, kekurangannya dari yang pilihan pertama itu adalah hanya menampilkan video saja, video that demonstrate ya fungsi-fungsi dari kamera ini apa gitu. Kemudian juga fitur-fiturnya memang betul, tapi hanya ditampilkan saja gitu. Itu kekurangannya. Nah, sementara kalau yang interaktif online simulation ini berarti kan tadi ya ada video instruksionalnya, kemudian juga ada simulasi online juga yang bisa langsung dipraktekkan oleh siswa itu gitu. Nah, ini jadi penggabungan dari inilah. Nah, jadi yang lebih tepatnya itu yaitu tadi ya yang interactive online simulation. Walaupun yang video itu betul bisa juga bagus juga. Kemudian yang flowchart itu that illustrate the sequence of step in operating the camera itu bagus juga gitu ya tahapan-tahapannya. Cuman tidak memberikan pengalaman langsung gitu kepada siswa ini untuk belajar. Gitu ya, untuk belajar langsung menggunakan kamera ini bagaimana sih gitu ya, simulasinya ada gitu. Nah, sementara kalau yang audio itu kan yang memang kurang visual ya, nah kurang interaktif gitu. Jadi siswanya hanya diam aja gitu. Nah, ini kurang bagus lah. Nah, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, Miss Ratih ini sebaiknya memprioritaskan penggunaan video instruksional dan simulasi online. Nah, serta melengkapi dengan flowchart dan manual tertulis ini kalau mau digabungkan keseluruhannya. Nah, cuman kan di sini itu nanti tahapan-tahapannya ini yang harus disesuaikan dengan real life-nya ya gitu ya. Nah, itu Ibu Bapak ya, jadi kita sepakati untuk pertanyaan yang ini itu to effective support the teaching of using digital camera. Nah, ini apakah kemarin di pilihannya di pilihannya ini bisa dipilih lebih dari satu atau hanya satu saja nih? Sepertinya hanya satu ya pilihannya ya, yang kalau yang seperti ini. Iya Pak, satu. Satu ya, kalau satu berarti tinggal dipilih aja an interaktif online itu ya, yang online simulation that allows student to practice using the camera in a virtual environment. Kalau yang A itu kan hanya melihat video itu ya, melihat videonya saja. Oke, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Nah, Miss Gina, silakan dipahami dulu, Bu. Sambil saya minum dulu nih. Oke. Miss Gina recognize the importance of creating a safe and supportive learning environment that fosters students' spiritual development
moral values, and self-reliance in reading short functional text announcement. Nah, she wants to ensure that her classroom atmosphere encourages students to embrace their faith, practice good deeds, uphold noble character traits, and become independent learners. Which of the following activities would likely achieve Miss Gina's goals of promoting both religious values and learning autonomy? Nah, jadi maksudnya apa, Bu? Dari pertanyaannya apa tuh? Which of the following activities, berarti aktivitas yang manakah yang harus dilakukan oleh Miss Gina dalam rangka mencapai tujuan supaya siswa ini both religious values, sisi religiusnya dan juga pembelajaran mandiri ya, gitu. Nah, yang mana nih yang harus dilakukan? Nah, untuk menciptakan, jadi Miss Gina ini tuh ingin menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan spiritual, moral, dan kemandirian siswa gitu. Nah, di sini ada pilihannya. Pilihannya ada matching a lot of picture of religious symbols with their various corresponding holidays. Kemudian yang keduanya creating a poster advertising a school play, including some details about the play and ticket prices, analyzing community service notice, and how the act of volunteering aligns with values of helping in many religions, debating the importance of following rules based on a school notice about a new dress code policy, kemudian reading a notice about a lost pet, and then writing a short story about how the pet is reunited with its owner. Nah, jadi matching nih. Matching itu memfokuskan pada pengenalan simbol-simbol agama ya di situ ya. Di situ kan ada matching a lot of pictures of religious simbol-simbol agama ini ditunjukkan gitu. Kemudian dengan corresponding holidays itu, hari libur agamanya ya ditunjukkan gitu. Jadi dicocokkan gitu kan. Dicocokkan matching a lot of picture of religious. Nah, misalkan agama Islam nih gambarnya masjid. Nah, hari liburnya mana nih gitu kan. Nah, itu matchingkan seperti itu. Nah, kemudian juga kalau yang kedua ini creating a poster advertising a school play. Nah, keterampilan komunikasi dan organisasi, maksudnya creating a poster, membuat sebuah poster yang school play itu apa ya? Pertunjukan ya, mungkinnya di sini ya, bukan play bermain ya, pertunjukan, karena di situ ada ticket prices gitu, membuat sebuah poster tentang sebuah pertunjukan dan juga harga tiketnya di situ ditunjukkan gitu. Nah, kemudian juga yang ketiga ini mungkin pilihannya itu analyzing a community service notice, itu kegiatan melibatkan dalam menganalisis teks, menghubungkan tindakan nyata, sini ya, notice, and how the act of volunteering align with values of helping in many religion. Jadi mungkin apa ya, yang pilihan ketiga ini sikap toleransi ataupun tolong menolong dalam menyebutkan gitu ya, service notice, jadi menuliskan beberapa hal yang terkait kegiatan tolong menolong di dalam setiap agama mungkin ya. Kemudian yang keempat itu debating the importance of following rules based on a school notice about a new dress code policy. Debat ataupun
mendebatkan gitu ya, ataupun apa ini ya kalimatnya. Terus based on tentang peraturan sekolah nih tentang penggunaan dari seragam gitu ya. Ini. Kemudian reading notice about a lost pet, membaca pengumuman ataupun sebuah catatan, notice itu pengumuman ya, pengumuman lah gitu ya, about lost pet, and then writing a short story about. Nah, kemudian setelah membaca pengumuman itu tentang hilang seekor hewan peliharaan yang hilang, kemudian menuliskan short story about how the pet is, bagaimana pertemuan antara ketika si hewan itu ditemukan kembali gitu ya. Nah, kira-kira nih dari soal ini, kemudian juga hasil analisis saya terkait pengertian dari jawabannya, pilihan yang paling tepatnya yang mana nih Bu? Untuk mencapai tujuan tadi, mendukung perkembangan spiritual, moral, dan kemandirian siswa dalam hal belajar. Apakah matching, creating, analyzing a community service, debating, atau reading a notice about a lost pet? Ayo, kira-kira yang mana nih Bu? Nah, kan di situ ada ya dalam soal itu of creating a safe and supporting learning environment and fosters student spiritual development. Nah, itu ya kemampuan spiritualnya. Kemudian moral, ada moral values-nya, and self-reliance in reading short functional text announcement. Moral value, self-reliance. She want to ensure that her classroom atmosphere encourage students to embrace their faith. Nah, jadi dia itu ingin mendorong their faith, keyakinan ya, keyakinan dari para siswa itu. Kemudian juga practice good deed ya, perbuatan yang baik. Ini untuk mempraktikkan perbuatan yang baik, karakter ya di situ. Kemudian ataupun apa moralnya ya, terkait pembelajaran moralnya. Kemudian how noble character traits. Nah, sifat karakter yang baik itu seperti apa? Ayo Ibu Bapak, kira-kira kemarin Ibu Bapak, ibu-ibu ini menjawab yang mana nih untuk pertanyaan ini? Yang C, Pak. Yang C. Kenapa Bu yang C? Di sini ada kata ini Pak, analyzing a community service notice. Ini sama dengan yang di teks ini, yang di ini in reading short functional text announcement. Oke, yang lainnya? Saya juga jawabannya C, Pak. Yang C, yang analyzing ya. Oke. Bu Rizky jawabannya apa Bu? Oke, ya, yang analyzing ya, nih kita coba. Yang analyzing ini, yang tadi ya, kita kan menganalisis, si siswa ini menganalisis a community service notice and how the act of volunteering. Nah, the act of volunteering ini kemudian juga with values of helping in many religions. Nah, ini jadi nyambungnya tuh dari situ mungkin ya, karena ada many religion berarti kan oh ini tentang encourage student embrace their faith. Nah, kemudian juga yang short functional text-nya itu analyzing a community service notice, komunitas, sebuah komunitas ya, itu aturan dalam sebuah komunitas itu. Jadi bisa berarti di situ dengan functional text announcement-nya. Nah, kemudian juga berbuat uphold noble character, nih berbuat baik itu di situ ada how the act of volunteering alliance ya gitu. Nah, jadi kenapa yang lainnya matching nggak dipilih? Yaitu kan karena tidak ada aktivitas penumbuhan karakter ya di situ, tidak ada penumbuhan karakter ataupun act langsung gitu, berbuat baik itu seperti apa. Dia hanya matching gitu, simbol-simbol agama, misalkan agama Islam simbolnya masjid, digabungkannya dengan mana,
agama Kristen simbolnya itu salib. Nah, ini aktivitasnya apa? Hanya matching aja gitu dan dimatchingkannya itu dengan hari liburnya gitu ya. Nah, itu yang nggak kurang memberikan pembelajaran yang bermakna lah istilahnya. Kemudian creating a poster advertising school play. Nah, ini mana hubungannya dengan tadi faith ya, dengan keyakinan gitu, dengan religiusnya mana ini gitu kan? Karena school play ini penampilan sekolah ataupun apa ya, acara apa gitu ya. Ini acaranya tentang apa gitu, ini tidak ada juga. Kemudian kok dibahas tiket prices, ini hubungannya dengan karakter apa sih? Itu kan. Kemudian juga dan practice good deed, apa sih, mempraktekkan perbuatan yang baik ini mana gitu, nggak ada kan di situ ya. Kemudian debate. Nah, debate important following rules based on the school notice about new dress code. Nah, kebijakan tentang penggunaan pakaian seragam. Nah, ini kan juga tidak terlalu dari segi keyakinannya juga ya kurang menjelaskan gitu. Kemudian juga tidak ada sisi praktek di situ, practice good deed ya. Kemudian karakternya juga, mungkin karakternya sih ada disiplin gitu ya, cuman kan kurang apa ya, nggak terlalu ada nggak nyambungnya gitu dengan tadi kan tujuannya adalah embrace their faith itu. Jadi harus ada ketiga-tiganya. Kemudian reading a notice about lost pets-nya ini nyambungnya hanya functional text announcement aja kan gitu ya. Sisanya yang lainnya nggak nyambung. Praktek berbuat baiknya mana, kemudian juga dari segi keyakinannya mana yang ditingkatkan. Nah, jadi yang lebih tepat itu ya betul yang analyzing community service notice and how the act of volunteering, dan bagaimana langsung praktek langsung gitu ya. Nah, ini ya, jadi kita sepakat ya yang analyzing. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebentar, saya pindah. Oke. An English teacher, Mr. Tony. Oke, baik. Kita pahami lagi dulu, Bu. Silakan. Boleh dibaca ulang lagi dulu. An English teacher, Mr. Tony teaches student. Silakan, Bu. Adakah yang mau membaca dari awal sekaligus menganalisisnya? Silakan. Oke. An English teacher, Mr. Tony, teaches students how to write announcement for a school event, which is crucial for effective communication in real-world context. However, students often struggle with understanding the underlying purpose and identifying the intended audience for this text, which affects the relevance and impact of their writing. For example, students might include all necessary details but fail to tailor the tone and content to the target audience, resulting in generic or overly complex text. This issue also extends to their reading and listening activities, where students focus primarily on factual content, missing the nuances related to the purpose and audience. To address these challenges, Mr. Tony considers various teaching material and strategies. Nah, given this situation, which teaching material
would be most effective in helping students understand the underlying purpose and identifying the intended audience for writing announcement. Nah, jadi di atas itu adalah simulasinya ya, simulasi dari bukan simulasi sebutnya teh, stimulus dari soal ataupun dari hal yang akan ditanyakan. Nah, sementara pertanyaannya adalah hal manakah yang paling efektif untuk membantu siswa memahami tujuan dan audiens dalam menulis pengumuman. Tuh. Sini itu kan which teaching material would be most effective. Teaching material itu bahan ajar yang manakah yang lebih efektif dalam menolong siswa to understand the underlying purpose, tujuan ya terkait memahami tujuan. Tuh. Kemudian intended audience for writing announcement untuk dan audiens yang lain ya untuk dalam menulis sebuah pengumuman gitu. Nah, kira-kira media pembelajaran ataupun teaching material yang mana nih yang lebih efektif? Yang A itu yang pertama ya, bukan A karena di sini nggak ada ABC. A collection announcement with detailed annotation, explaining purpose and audience. Kemudian a textbook focusing on advanced grammar and vocabulary exercises. Kemudian yang selanjutnya a series of worksheets that asks students to copy and fill in pre-written announcement templates. Kemudian yang selanjutnya a video series on the history of public announcement in different culture. Kemudian a dictionary of commonly used term in announcement. Nah, kira-kira yang mana nih ibu yang paling tepat gitu ya dari apa yang ingin dicapainya? Di situ itu adalah untuk hal yang paling efektif untuk membantu siswa memahami tujuan, bukan hanya siswa mungkin ya, untuk membantu siswa dan audiens memahami tujuan dalam menulis pengumuman. Nah, hal apa saja nih yang perlu diadakan gitu? Mangga, silakan. Mungkin ini ya Pak, yang worksheet, mungkin worksheet juga bisa membantu siswa. Tapi yang video series juga bisa membantu siswa. Mungkin Oke. Kemudian silakan yang lainnya. Bagaimana nih Bu Siti? Tadi pilihan yang dari pertama, Pak. Yang pertama. Iya. Pertama itu a collection of announcement with detail annotation explaining purpose and audience. Tadi pilihan Bu Dian itu yang video series juga ya. Kemudian tadi itu yang mana ya Bu, yang worksheet. Oke. Bu Siti kenapa memilih yang pertama, Bu? Di situ ada kata ini Pak, explaining purpose and audience. Kemudian ya itu. Itu karena hal itu ya itu. Iya. Oke. Bu Dian? Video series dan worksheet. Oke, kita mungkin jawaban saya antara worksheet dan video itu Pak, dua itu. Dua itu ya. Nah, pilih salah satu Bu yang menurut Ibu paling efektif dan juga alasannya kenapa memilih yang dua itu. Salah satunya gitu. Bentar, Pak. Boleh kalau mau googling juga nggak apa-apa karena kan kita sama-sama belajar Bu ya. Saya juga sambil mikir-mikir dulu ini jawaban yang paling tepatnya yang mana gitu. Karena memang mumpung ini kan kesempatan kita belajar Bu ya, gitu. Silakan nggak apa-apa. Saya kan bukan berarti dari saya ini jawaban yang paling tepatnya gitu, tapi mungkin saja ini pilihan saya juga yang salah, hanya saya membantu menganalisis saja sih.
Ya mungkin saya yang itu aja deh Pak, yang worksheet yang menggunakan announcement templates itu. Jadi a series of worksheet that ask student to copy and fill in pre-written announcement templates. Jadi Ibu ini memilih a series of worksheet, beberapa worksheet, apapun apa ya, lembar kerja ya, lembar kerja that ask student to copy untuk meminta yang memerintahkan ataupun menyuruh siswa ini to copy and fill in, untuk mengcopy paste lah. Jadi memindahkan gitu ya. Fill in a pre-written announcement the templates gitu, to templates, kepada templates pengumuman, itu hanya memindah-mindahkan saja. Oke. Baik. Nah, Ibu Bapak lagi, ibu-ibu semuanya ya. Kita coba telaah dulu nih. Kalau pilihan-pilihannya itu. Nah, di sini ada yang paling efektif sih sebetulnya yang textbook, kemudian juga yang worksheet, kemudian video series, dictionary juga itu mungkin membantu sih sebetulnya ya untuk bisa kepada semua siswa dan audiens ini untuk memahami dalam pengumuman efektif dan membantu memahami tujuan dan pengumuman itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini juga membantu gitu sebetulnya. Cuman kalau textbook focusing on advanced grammar and vocabulary series. Kalau tadi yang pertama itu ya, kalau menurut saya ini a collection of announcement with detail annotation explaining purpose and audience. Nah, di situ kalau yang pertama ini ada beberapa hal yang bisa, misalkan yang memudahkan, ada konkret and relevan, kemudian juga fokus pada tujuan dan fleksibel. Nah, konkret dan relevannya adalah dengan a collection of announcement. A collection of announcement ini berarti kan kita menunjukkan beberapa contoh pengumuman, itu ya, dengan melihat contoh-contoh pengumuman yang sudah ada beserta penjelasan tujuan dan audiensnya. Nah, dengan menunjukkan hal ini kan siswa dapat langsung melihat penerapan konsep dalam praktik. Ini akan membantu para siswa juga memahami bagaimana tujuan dan audiens mempengaruhi gaya bahasa, pemilihan kata, dan struktur teks. Ini konkret dan relevan gitu. Karena berbagai macam pengumuman itu diberikan contoh-contohnya ya gitu. Ditunjukkanlah contoh-contohnya. Kemudian juga fokus pada tujuannya. Di situ explaining purpose itu ya, purpose itu announcement ini memberikan tujuannya apa sih gitu ya. Misalkan announcement tentang pengumuman menjaga kebersihan, ya kan tujuannya apa, udah jelas. Kemudian fleksibel ya, kumpulan pengumuman yang beragam dapat mencoba berbagai jenis pengumuman, jadi fleksibel, banyak gitu ya. Ya, dapat melihat berbagai macam prinsip dasarnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang text box nih bisa juga sih sebetulnya, cuma kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena penguasaan tata bahasa dan kosakata itu penting ya, meskipun gitu. Namun terlalu fokus pada aspek formal bahasa dapat mengalihkan perhatian siswa dari tujuan utama menulis pengumuman, yaitu berkomunikasi secara efektif dan dengan audiens tertentu. Nah, Ibu Bapak bayangkan jika memang kita membuat sebuah pengumuman, kemudian grammarnya ini di situ kan ada ya, textbook focusing on advanced grammar and vocabulary series, itu harus sesuai dengan grammarnya. Kan kadang juga kalau pengumuman itu kan harus singkat, padat, dan jelas ya gitu, efektif gitu. Jagalah kebersihan misalkan. Jagalah kebersihan itu kan dalam bahasa Inggris misalkan keep clean, misalkan begitu ya. Nah, kita coba bayangkan ketika harus membuat sebuah pengumuman ataupun text announcement ya yang singkat, padat, namun bisa mudah dimengerti gitu, dengan susunan tata bahasa grammar gitu kan. Wah, ini kalimatnya harus lampau nih, berarti kan harus menggunakan past tense gitu ya, seperti itu. Ataupun past continuous misalkan ada rumusnya di situ, kan kebayang ya akan agak sedikit kurang bagus juga gitu. Walaupun meskipun penguasaan tata bahasa ini penting, tapi kurang efektif gitu ya dalam announcement. Nah, kemudian juga a series of worksheet that ask student to copy and fill. Nah, latihan mengisi template. Nah, ini pun sebetulnya bisa aja, cuman memang kurang tepat gitu.
kurang efektif ya, karena latihan mengisi template walaupun dapat membantu siswa memahami struktur umum pengumuman, namun tidak mendorong mereka untuk berpikir kritis dengan tujuan dan audiens. Jadi hanya mengcopy, mempindahkan kalimat kata-kata yang sudah ada saja gitu, diisikan ke sini, ini isikan ke sini, kan mereka tidak berpikir kritis untuk memilih kata-kata yang sesuai gitu ya, yang lebih menarik. Nah, kemudian juga a video series on the history of public announcement in different cultures, dalam culture itu budaya yang berbeda ya, gitu ya. Nah, meskipun video ini dapat memberikan konteks sejarah yang menarik, namun tidak secara langsung membantu siswa dalam menulis pengumuman yang efektif dalam konteks saat ini gitu. Nah, itu ya. Jadi tidak kurang sesuai dengan konteksnya lah gitu. Karena kan history of public announcement, sejarah pengumuman masa lampau gitu ditunjukkan dalam bentuk video gitu kan. Nah, kan dulu dan sekarang kan sudah berbeda gitu ya. Tuh, jadi kurang bisa efektif, tidak kontekstual saat ini. Kemudian a dictionary of commonly used term in announcement. Nah, penggunaan kamus ya ini pun dapat berguna sih sebetulnya. Nah, kamus dapat berguna sebagai referensi, namun tidak memberikan panduan yang cukup tentang bagaimana memilih kata yang tepat sesuai dengan tujuan dan audiens. Nah, itu pemilihan kata-katanya dalam kamus ini mungkin juga nggak terlalu efektif ya, nggak terlalu efektif gitu. Ya kebayang sih harus buka kamus dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya Ibu Bapak ya dari soal yang seperti ini, saya lebih cenderung tadi betul yang disampaikan oleh Bu Siti, kita a collection of announcement with detailed annotation explaining purpose and audience. Nah, jadi kumpulan dari beberapa pengumuman yang diberikan ataupun contoh-contoh yang ditunjukkan kepada siswa itu ya, dengan with detail annotation explaining, nah dengan penjelasan tentang tujuannya itu apa dan juga audiensnya siapa nih yang dituju gitu. Nah, jadi dengan mempelajari ataupun memberikan kumpulan pengumuman yang dilengkapi dengan anotasi, siswa akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menulis pengumuman yang efektif. Nah, mereka juga akan belajar untuk mempertimbangkan tujuan komunikasi, mengidentifikasi audiens atau targetnya, dan memilih gaya bahasa yang sesuai. Nah, itu. Jadi, itu ya Ibu Bapak, yang lebih tepatnya untuk menulis tentang for writing announcement ini, menulis pengumuman ini adalah salah satunya yang lebih efektif itu dengan memberikan contoh-contoh pengumuman yang sudah ada anotasi tentang tujuannya apa, kemudian audiensnya siapa gitu. Itu untuk yang lebih tepatnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi soal berikutnya. Okay, a group of students has recently completed a unit. Oke, silakan dibaca dulu. A group of students. Saya mau minum dulu Ibu Bapak ya. Oke, izin saya minum dulu. Oke, sudah ketemukah maksudnya? A group of students has recently completed a unit and report text. A unit on report text, covering both reading and viewing comprehension. The teacher, Mr. Denny, is now seeking to design an engaging and effective learning strategy to help students consolidate their understanding and further develop their skill in analyzing and interpreting report text. Based on the student prior learning,
Based on the students' prior learning experiences with report text, which of the following learning strategies would be most appropriate to enhance their comprehension and critical thinking skill? Jadi maksudnya apa nih? Based on the student, berdasarkan learning experiences with report text dengan berdasarkan dari pengalaman siswa terkait experiences, pengalaman tentang menulis report text, which of the following learning strategi yang mana yang lebih tepat atau appropriate to enhance their comprehension and critical thinking skill. Baik, kemarin jawabannya yang mana nih? Ibu Bapak, Ibu-ibu. Bu Siti dan Bu Lian, kira-kira kemarin itu menjawab yang mana nih? Kemarin saya jawab yang mana, Bu? Yang D, yang organize collaborative project involving the analyze and comparison of different types of report text. Okay, organize a collaborative project involving the analysis and comparisons of different type of report text. Kenapa Bu menjawab yang itu, Bu? Dari berkata kuncinya mungkin dari yang berkolaborasi aja kali, yang kolaboratif. Kolaboratif, oke, kita cari yang kolaboratif di teks ininya mana ya, Bu? Ada yang a group of students has recently completed a unit on report text covering both reading and viewing comprehension. The teacher, Mr. Denny, is now seeking to design an engaging and effective learning strategy to help students consolidate their understanding of the learning. Oke, di situ organize a collaborative. Oke. Baik, kalau Bu Siti yang mana, Bu? Kemarin sama Pak, yang organize. Di situ dari kata kunci develop their skill in analyzing. Develop their skills in analyzing and interpreting report text. Oke, develop, saya cari dulu covernya. Oh, the skill in analyzing and interpreting report text. Oke. Baik. Oke, boleh ya, itu alasannya. Kenapa nggak dipilih yang conduct a class debate on the accuracy and credibility of various news sources? Nah, kenapa nggak dipilih itu, Bu? Maksudnya kenapa pilihan lain nggak dipilih gitu oleh Ibu? Alasannya apa tuh? Di sini iya kata-kata kunci ini aja, Pak. Ada analyzing gitu ya? Iya. Analyzing gitu. Oke, analisis. Oke. Oke ya, karena memang di Kendak ini nggak ada menganalisis ya, sementara di pertanyaan ataupun di stimulusnya, Mr. Denny is now seeking to design an engaging and effective learning strategy to help students consolidate their understanding and further develop their skill in analyzing and interpreting report text. Oke, nah baik, kita coba analisis dari setiap jawaban yang ada ya Ibu Bapak ya. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting dianalisis satu persatu? Karena begini Ibu Bapak, Ibu-ibu, biasanya kita juga harus tahu alasan kenapa si jawaban ini dipilih, dan alasan kita juga harus tahu kenapa jawaban ini tidak dipilih gitu. Jadi jangan sampai hanya sekedar tahu jawaban yang benarnya saja.
Nah, dikhawatirkan nanti itu si jawabannya ini dibalik atau pertanyaannya dibalik, yang ditanyakannya itu dibalik gitu. Jadi Ibu Bapak ini sudah mengetahui meskipun yang salah tapi tahu alasannya gitu ya. Nah, misalkan yang conduct a class debate on the accuracy and credibility of various news sources. Nah, kalau mau diartikan sih ya, pernyataan yang ini adalah debat ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis informasi. Namun mungkin terlalu jauh dari topik utama, yaitu tentang teks laporan ya gitu. Kalau teks laporan ini kan apa ya, hanya melaporkan teks berupa teks tulisan itu ya, nggak perlu didebatkan gitu. Nah, kemudian juga kalau yang kedua, create a multimedia presentation showcasing the diverse features and application of report text. Nah, yang kedua ini kalau saya analisis pengertiannya adalah presentasi multimedia yang menjadi sarana yang mungkin menarik untuk penyajian informasi, namun lebih bersifat presentasi satu arah ya, dan kurang melibatkan siswa secara aktif gitu untuk yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga ini pilihannya adalah engage in a role playing activity where students assume the roles of journalists and researchers. Nah, itu ya. Dengan artinya dengan melakukan ataupun simulasi ya, bersimulasi menjadi seorang jurnalis dan peneliti. Nah, dengan ya role play ya, menjadi si siswa ini, coba kamu menjadi seorang jurnalis ataupun seorang peneliti gitu. Nah, di sini kemudian juga nanti hasilnya seorang jurnalis ini membuat report text gitu ya, membuat laporan seperti berita lah untuk dibaca, dan peneliti juga nanti membuat laporan juga. Itu. Kemudian yang keempat itu organize a collaborative project. Nah, project yang berkolaboratif ya, kolaboratif terkait membandingkan berbagai jenis teks laporan dan memperdalam pemahaman mereka tentang struktur dan fitur teks laporan. Kemudian administer a comprehensive quiz. Apa ya? Administer a comprehensive quiz to assess student understanding. Memberikan kuis tapi berupa tes gitu ya, kuisnya untuk mengukur pemahaman siswa terkait report text, susunan ataupun structure, susunan atau apa ya, structure bukan susun, komposisi dari kan komposisi apa sih, kok jadi hilang. To assess student understanding of report text structure, struktur dari report text dan juga kontennya, isinya seperti apa. Nah, jadi kalau menurut saya nih Ibu Bapak ya, yang lebih efektif ini untuk strategi yang paling tepat untuk mendorong siswa memahami bagaimana berpikir kritis dan juga dalam membuat sebuah teks laporan itu ya, ataupun interpreting report text ini, kalau menurut saya sih yang lebih tepat ini, yang lebih potensial gitu ya, adalah dengan memberikan role play gitu, bermain peran. Coba kamu menjadi seorang wartawan, kamu menjadi seorang peneliti gitu. Nah, kenapa demikian? Karena dengan berperan sebagai jurnalis dan peneliti, siswa akan secara langsung mempraktikkan keterampilan menganalisis dan menyajikan informasi dalam bentuk teks laporan. Nah, kemudian juga mereka akan belajar mengidentifikasi informasi penting, kemudian juga menyusun struktur teks yang baik dan menyajikan temuan mereka secara jelas dan persuasif. Nah, ini jadi lebih efektif gitu ya dengan hal seperti ini. Nah, yang lainnya bukan berarti tidak baik, cuman kalau menurut saya itu kurang efektif gitu ya, seperti organize a collaborative project involving the analysis and comparison of different types of report text.
Ini bisa saja sih kita mengorganisasikan ataupun sebuah pekerjaan yang kolaboratif ya, kerja kelompok misalnya seperti itu, untuk menganalisis dan membandingkan perbedaan dari masing-masing report text. Ini hanya membandingkan saja gitu, hanya membedakan saja, menganalisis perbedaan saja gitu. Nah, tanpa si siswa ini diajarkan ataupun diperintahkan untuk menganalisis menganalisis ataupun membuat secara langsung report text ini dengan susunan ataupun struktur kalimat yang struktur teks yang baik, kemudian juga dengan cara dan menyajikan temuan mereka secara jelas dan persuasif gitu. Nah itu ya, apalagi yang lain-lainnya juga sama ya gitu. Conduct class debate on akurasi, didebatkan gitu, berkelompok ini mendebatkan ini gitu kan ya. Various news sources hanya mendebatkan akurasi and credibility, kebenaran dan fakta ya, mungkin ya, various news itu ya. Jadi dari berbagai macam berita gitu, itu hanya mendebatkan itu saja tanpa ada kebermaknaan bagaimana sih cara menyusun kalimat laporan ataupun report text ini yang baik seperti apa gitu. Nah itu. Kemudian juga dengan game, yaitu hanya mengakses pengetahuan siswa saja, understanding-nya saja gitu. Tapi belum tentu dia itu mampu menuliskan dengan baik, gitu ya, menulis dengan baik. Gitu. Nah itu ya ibu-ibu semuanya kalau menurut saya. Jadi saya kira yang lebih baik itu adalah engage in a role-playing activity where students assume the roles of journalists and researchers gitu. Jadi dengan bermain peran mereka menjadi seorang jurnalis dan juga menjadi seorang peneliti, nah, nanti mereka itu akan menganalisis juga bagaimana nih susunan ataupun struktur kalimat report text yang baik ini seperti apa. Kemudian juga mereka juga akan mampu berusaha ataupun menyajikan laporannya dengan persuasif dan lebih baik. Gitu. Itu baik, sepertinya kita coba satu soal lagi untuk dibahas. Oke, Mr. Zain. Nah, baik, silakan Ibu Bapak coba dibaca dulu, kemudian juga dipahami maksudnya apa, kemudian coba dijawab pilihannya mana gitu ya, dan alasannya tentunya. Oke. Mr. Zain is planning to assess their student critical thinking skill in writing and presenting descriptive text. Nah, dari satu kalimat pertama ini saja kita sudah bisa tahu bahwa Mr. Zain ini berencana to assess their student untuk menguji ataupun mengetes siswa terkait critical thinking skill-nya dalam menulis dan presenting descriptive text dan menyajikan tentang descriptive text ya. He intends to choose an assessment method that will effectively measure students' understanding of the topic and their ability to apply their knowledge to create a well-structured and engaging presentation. Jadi he intend to choose. Nah dia berencana, he intend to choose an assignment method. Dia akan memilih metode pengujiannya that will effectively measure student, dan yang lebih efektif untuk mengukur tentang pemahaman siswa terhadap topik and their ability to apply, dan kemampuan mereka to create, untuk membuat well structured apa ya karena kan dalam writing ya gitu, susunan yang baik itu apa sih well structured ini ya, susunan yang membuat tulisan yang baik ya,
and engaging presentation, dan dalam presentasi. Nah, pertanyaannya adalah, which of the following assessment method would be most appropriate for this purpose? Metode ujian yang mana nih yang paling tepat gitu ya untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, di situ ada a multiple choice quiz, a short essay, a group project, an individual oral presentation, dan a writing portfolio. Nah, silakan Ibu Bapak, kira-kira yang mana nih yang paling cocok gitu ya untuk mencapai tujuan itu? Asesmennya yang mana gitu? Nah, dari kalimatnya kan di situ sudah ada ya, critical thinking skill in writing and presenting descriptive text. He intend to choose an assessment method that will effectively measure student understanding, mengukur pemahaman siswa of the topic, terhadap topik tersebut, and their ability to apply their knowledge, dan kemampuan mereka dalam penerapan pengetahuannya dalam membuat well structured tulisan yang bagus, and engaging presentation, dan disajikan ataupun dipresentasikan dengan baik. Kira-kira yang mana? Multiple yang mana, Bu? Menurut saya yang D, yang an individual oral presentation. Oke, alasannya kenapa, Bu? Karena di situ ada engage presentation. Ada presentation ya di situ. Iya. Engaging presentation. Oke. Kenapa nggak dipilih yang multiple choices quiz? Karena di situ tidak presentasi, berarti ya kalau pakai yang multi choice quiz. Ya, yang multiple choices quiz kan nggak ada presentasi ya, hanya memilih jawaban A, B, C aja gitu ya, nggak artinya tidak dari sisi, kemudian juga dari sisi critical thinking-nya ada nggak, Bu, kalau multiple choice? Nggak juga ya? Iya, tidak ada. Nggak ada critical thinking skill-nya juga, mana ini hanya memilih saja kan gitu ya. Kemudian dari writing-nya pun kan nggak ada ya. Kalau multiple choice hanya tinggal menceklis saja atau mencakra saja. Terus tadi betul nggak ada presentingnya, presentasinya itu nggak ada gitu, mana gitu ya yang multiple choice. Nah, kalau short essay, jawaban yang pendek nih, short essay, kenapa nggak dipilih? Alasannya apa, kenapa nggak dipilih a short essay? Ya, short essay ini kan tadi presentasinya mana gitu ya, nggak, mungkin juga ada gitu presentasi, tapi kan hanya menulis ya, kalau ini ya short essay itu kan hanya menulis saja gitu, pendek. Iya, gitu. Hanya membuat, kalau yang short essay itu hanya membuat aja ya. Iya gitu, jadi hanya short essay ini memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman tapi tidak memberikan kesempatan untuk mempresentasikan ide secara lisan gitu. Hanya membuat saja gitu, menuliskan saja gitu. Ya, itu. Nah, group project ini meskipun baik juga ya untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, namun sulit untuk menilai kontribusi individu siswa, karena kan di sini yang di assessment itu kan kemampuan masing-masing siswa ya. Gitu, assess their student critical thinking skill. Jadi biasanya kan kalau ujian ini hanya mengukur satu persatu gitu, tidak secara berkelompok. Nah, kalau untuk berkelompok ini mungkin untuk topik yang lain itu bisa ya. Nah, kemudian yang writing portfolio, nah ini hanya menulis saja kan gitu ya, untuk menilai perkembangan kemampuan menulis siswa dalam jangka waktu yang lebih lama. Kalau portofolio ini kan nggak mungkin dalam portofolio ini hanya dalam 1 atau 2 JP gitu ya. Nah, ini kurang efektif juga gitu. Nah, jadi yang betul, yang paling efektif itu adalah an individual oral presentation. Kenapa dipilih yang individual oral presentation ini lebih cocok ataupun lebih appropriate? Ya, pertama nih ya, alasannya adalah karena mengukur pemahaman secara mendalam. Nah, dengan individual presentation ini, jadi presentasi lisan memungkinkan kita nih sebagai guru untuk melihat langsung sejauh mana siswa ini memahami topik yang dibahas itu. Nah, kemudian kan mereka itu bisa menjelaskan juga ya, menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri, kemudian juga menunjukkan
pemahaman yang lebih dalam dibanding dengan hanya menjawab soal pilihan ganda, hanya pilih saja gitu. Nah, kemudian juga dengan individual oral presentation ini kita juga bisa menilai kemampuan komunikasi ya dari sisi presentasi lisan yang menguji kemampuan siswa dalam mengorganisasikan ide gitu kan, terus juga menyampaikan informasi secara jelas dan menarik, kemudian serta menjawab pertanyaan. Kadang kan ketika mereka presentasi kemudian kita tes juga nih jawab pernyataan mereka itu dari mana biasanya kan kalau yang memang betul-betul memahami pekerjaannya dia itu bisa lebih menjelaskan lebih lanjut gitu. Kemudian juga oral presentation ini lebih menunjukkan pemahaman kemampuan berpikir kritis juga gitu ya. Karena ketika ditanya itu dia pasti bisa menjawab hal-hal dengan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan juga. Kemudian juga bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik gitu dengan tes an individual oral presentation ini. Nah, jadi Ibu Bapak untuk kesimpulannya dari teks ataupun dari jawaban-jawaban seperti ini ya, untuk pilihan jawaban dari an individual oral presentation ini bahwa presentasi lisan secara individu ini adalah metode penilaian yang lebih efektif gitu ya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dalam menulis dan mempresentasikan teks deskriptif. Nah, kemudian metode ini juga memungkinkan guru untuk menilai secara komprehensif kemampuan siswa dalam memahami topik, ya, mengorganisasikan ide, kemudian berkomunikasi secara efektif dan berpikir kritis. Nah itu ya untuk pilihan jawabannya individual oral presentation. Kalau yang lainnya itu tidak menguji keseluruhan yang diinginkan seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saya kira untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini bisa kita cukupkan sekian dulu ya untuk yang bahasa Inggris. Nah, nanti kita juga lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Nah, ini nanti kita sepakati saja. Saya kira untuk yang bahasa Inggris ini kalau bisa sih di pagi-pagi seperti ini gitu ya untuk besok, karena kebetulan besok pun Selasa walaupun masuk sekolah tapi saya ada jam kosong gitu sampai jam 10 itu saya belum masuk ke kelas gitu ya. Nah, masih ada jam kosong di pagi-pagi gitu. Jadi saya kira enaknya di pagi hari. Kalau malamnya sih saya kira nanti yang yang kelas yang mapel yang lain ya boleh itu di malam hari. Nah, Ibu Bapak, demikian untuk pertemuan kita ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait beberapa hal, diperbolehkan izin saya stop dulu rekamannya.